Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, ini ada warga di Ponorogo, Jawa Timur yang tertipu investasi penjualan sembako dan juga minyak goreng. Waduh, ini korban kemudian dijanjikan keuntungan 5 hingga 10% per bulan. Ede, warga Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini diamankan petugas Polres Ponorogo. Ibu 30 tahun ini diduga menipu puluhan warga dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pelaku bermodus mengajak korban untuk investasi dalam usaha penjualan sembako dan minyak goreng. Korban dijanjikan mendapat keuntungan 5 hingga 10% per bulan. Karena menjanjikan, warga pun tertarik untuk bergabung. Ada yang berinvestasi 45 juta hingga 900 juta rupiah. Meski sempat mendapatkan keuntungan, namun belakangan diketahui usaha yang dilakukan pelaku sebagian fiktif. Barang yang diorder tidak pernah dikirim dan pelaku kabur dengan sejumlah uang investasi korban. Dengan modus yaitu menawarkan harga perabot rumah tangga atau sembako di mana dengan harga di bawah rata-rata grosir. Sehingga para korban ini tertarik dan melakukan transaksi dengan tersangka. Setelah dilakukan transaksi lewat transfer dengan beberapa sejumlah uang, namun sampai korban melaporkan kejadian ini ke Polres Ponorogo, barang tersebut tidak ada yang menerima. Korban itu kurang lebih 1 miliar lewat offline dan online, di mana apabila lewat online maka sudah disiapkan terkait dengan admin yang menerima pesanan dari para korban. Diduga investasi bodong berkedok sembako telah dilakukan pelaku sejak lama. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain untuk segera melapor. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih seputar investasi bodong, ini merasa tertipu. Puluhan korban investasi bodong di Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi rumah terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih. Polisi yang tiba di lokasi ini langsung mengevakuasi keduanya ke kantor polisi hingga selamat dari amukan warga yang emosi. Puluhan warga yang merasa tertipu ini mendatangi rumah terduga pelaku penipuan investasi bodong yang berada di kawasan Perumnas Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka ingin meminta uang yang dikembalikan oleh admin investasi bodong yang berkedok arisan online. Karena kedua terduga pelaku tak kunjung keluar rumah, warga melampiaskan kekesalannya dengan berteriak di depan rumah terduga pelaku. Petugas Polsek Manggala yang tengah berpatroli langsung mengevakuasi terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih ini ke Mako Polsek Manggala. Keduanya diketahui PR 22 tahun dan A 23 tahun. Terduga pelaku sempat berpindah-pindah tempat demi menghindari kejaran para korbannya. Sekelompok massa kurang lebih 50 orang mendatangi rumah bandar pengelola arisan online. Kasus ini memang sudah ditangani sama Polda, tetapi saya lewat kemudian ada keluhan masyarakat, ada kelompok massa yang berusaha menghakimi daripada pelaku. Para korban ini diwajibkan menyetor uang minimal 1 juta rupiah per harinya dan dijanjikan akan mendapat keuntungan dalam jangka waktu 12 hari. Setelah beberapa bulan berjalan, para korban ini menyetorkan modal bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Diduga total kerugian dari lebih dari 100 korban mencapai 4 miliar rupiah. Soalnya sudah janji-janji palsu, sudah 5 bulan ini kita dijanji-janji enggak ada. Gimana dijanji apa, Ki? Dijanji untuk kembalikan uang dananya semua member. Oh, kita sendiri? Kerugian saya total, kalau saya pribadi kerugian saya 56 juta. 56 ya? Ada berapa orang kita datang ke sini? Sekarang ada 10 orang kayaknya ini. Korban semua? Korban semua. Dari totalan ratusan itu korban ada 4M. Pasangan kekasih terduga pelaku investasi bodong itu telah diserahkan ke Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Muhammad Durbode, iNews melaporkan. Wah, ini lagi-lagi investasi bodong, tidak hanya investasi uang saja,
Kemudian yang bodong, ada juga alat Sembako. kesehatan yang bodong Yang ini paling baru-baru. sembako ya. Sembako untuk penjualan begitu. sembako. Ini hidup lagi susah, zaman lagi susah. Iya. Mungkin kalau ingin berinvestasi, kenali dulu orangnya siapa dan apakah sudah berpengalaman seperti itu. Betul sekali. Kemudian juga pelajari bisnisnya ini seperti apa. Jangan hanya karena mendapatkan profit Tergiur yang ya, tinggi. keuntungan yang sangat Betul. tinggi. Namun ternyata ini bodong begitu investasinya. Iya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di banjir Kanal Barat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bayi malang itu ditemukan di antara tumpukan sampah. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengevakuasi mayat bayi pada tumpukan sampah plastik di banjir Kanal Barat, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengerahkan alat berat untuk melakukan evakuasi. Mayat bayi laki-laki ini ditemukan mengambang sejak kemarin malam, namun baru bisa dievakuasi siang tadi. Mayat bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 2 bulan ini ditemukan seorang pengangkut sampah. Ini kita lagi ngambilin aqua, Pak. Nah, itu kan tak dorong, sampah muter. Nggak taunya yang masuk dia. Berarti awalnya mungkin ada di tengah. Sampah aqua minggir, dia ngikut minggir. Bapak tak ngeliatnya gimana? Iya, posisi yang mau di sini. Laki atau perempuan? Nggak paham, Pak, namanya tutup pakai celana. Dia tengkurap masih dipakai pakaiannya? Pakaian. Usai diidentifikasi, mayat bayi laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Sementara kasusnya ditangani Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesosok jasad perempuan dalam kondisi tertelungkup ditemukan dalam selokan di area perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban ini diduga korban pembunuhan dan dibuang di lokasi tersebut. Satreskrim Polres Bogor bersama anggota Polsek Kemang mengolah TKP lokasi penemuan jasad perempuan di selokan yang ditemukan warga saat hendak memancing. Sebuah petunjuk baru ditemukan polisi dari lokasi kejadian. Sehelai kain berwarna coklat ditemukan dalam selokan yang diduga milik korban yang identitasnya belum diketahui. Jasad perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan yang mayatnya dibuang di selokan. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Untuk mendalami terkait adanya temuan mayat yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sekitar pukul 15.00. Nah, untuk saat ini kami melaksanakan kegiatan olah TKP, kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan sehelai kain yang ujungnya digunakan korban. Sebelumnya penemuan jasad seorang perempuan di selokan sebuah perumahan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghebohkan warga. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga saat hendak memancing. Warga yang melihat sempat mengira mayat tersebut adalah bantal. Petugas kemudian membawa jenazah wanita ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, seorang warga Bekasi menjadi korban pembacokan oleh kekasih adik iparnya. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di Duren Sawit, Jakarta. Seorang warga Bekasi menjadi korban pembacokan oleh kekasih adik iparnya. Korban dimakamkan di pemakaman keluarga di Jalan Swakarsa 1 Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelumnya, korban menegur pelaku lantaran merokok di dalam rumah di mana anak korban yang masih balita sedang sakit. Namun pelaku tidak menghiraukan teguran korban. Pelaku yang menyimpan dendam mendatangi kembali rumah korban pada Minggu malam dengan membawa celurit dan langsung menusuk perut korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi namun tidak bisa diselamatkan. Ini didamain bagaimana iparnya udah saya panggil. Cuman dia pas udah balik langsung nyamperin si korban, nggak langsung musyawarah lagi, bat-bat aja. Saat ini pelaku telah ditangkap dan dalam penyidikan Polsek Bintara, Bekasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat tewas dengan luka aniaya di sekujur tubuh usai dikeroyok sejumlah orang. Ya pemirsa, kasus penganiayaan ini dipicu akibat rebutan lahan parkir.
Keluarga korban penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengamuk saat mengetahui Dino tewas dianiaya sejumlah orang tak dikenal. Korban bergang nyawa dengan luka aniaya senjata tajam di sekujur tubuhnya. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan satu orang tewas ini diduga dipicu rebutan salah satu lahan parkir yang berada di kawasan Katapang. Itu terjadi pada saat korban sedang membeli jagung, kemudian berpapasan dengan beberapa orang, kemudian terjadi perselisihan, permasalahan yang terjadi tindak kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan yang bersangkutan terkapar. Kemudian ada masyarakat yang melaporkan ke Polsek Katapang, kemudian oleh Polsek Katapang dibawa ke Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata Soreang, dan pada pukul 22.00 dinyatakan bahwa korban meninggal dunia. Yang saya harapkan pihak kepolisian pun cepat, karena saya tahu bahwa pihak kepolisian dari kemarin itu lelah. Ya, makanya saya ingin secepatnya para pelaku ini ditangkap dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada di. Polisi memburu para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Ya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa melapor pemirsa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya, Pram Senjaya. Nah, saya Rizka Amelia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.